Maka tersebutlah kisah pada zaman dahulu kala. Di dalam sebuah negeri yang amat besar lagi termasyhur bernama Kerajaan Baghdad. Diperintah oleh Baginda Harun al-Rasyid yang adil lagi seksama pemerintahannya. Adapun pada negeri itu adalah seorang laki-laki tiada berharta, tetapi luas akalnya serta tajam bicaranya, bernama Abu Nawas. Meskipun hidupnya sederhana belaka, tetapi segala halah dan tipu daya yang halus tiadalah dapat menandingi kecerdikannya. Dan pada suatu hari sampailah kabar kepada Baginda bahwa hutan larangan kerajaan ada seorang penjaga gaib lagi sakti mandraguna. Adapun rupa penjaga itu seperti raksasa besar, kulitnya hijau, matanya bernyala seperti api, serta dapat pula ia gaib dapat sekejap mata. Banyaklah hulu balang dan segala prajurit yang menghadap hutan itu, tetapi sekalian mereka lari ketakutan mendengar gemuruh suaranya. Tuanku, tatkala Patik berdua menghampiri hutan larangan, terdengarlah suatu suara, dan bunyinya tiadalah seperti suara manusia. Benar tuanku, suara seakan makhluk besar mengaum dari perut bumi. Patik hampir-hampir hilang nyawa karena sangat takutnya. Adakah demikian gentar hati kamu berdua mendengar suara itu? Benarlah tuanku, gemuruhnya tiada bertahan oleh hati Patik. Maka sebab itulah Patik menghadap memohon titah Baginda. Jika tiadalah seorang pun hulu balang yang berani, maka panggillah Abu Nawas. Akalnya lebih kuat daripada 1000 prajurit. Maka dipanggillah Abu Nawas menghadap ke balarium istana. Sabda Baginda kepadanya supaya ia pergi menyelidiki perihal penjaga gaib itu dan membawa kabar yang sebenarnya. Abu Nawas telah datang. Kabar bahwa hutan larangan diganggu suatu makhluk bersuara bukan seperti insan, menakut-nakuti rakyat dan menggoncang hati sekalian prajurit. Maka hamba titahkan engkau menyelidiki perkaranya. Patik junjung titah, tuanku. Dengan izin Allah, jua hamba akan mencari yang sebenar-benarnya. Setibanya ia ke dalam hutan larangan, terlihatlah olehnya tapak-tapak kaki yang sangat besar. Belum lama ia berjalan, terdengarlah suara yang amat menggelegar. Maka keluarlah raksasa yang sangat tinggi besar dan matanya menyala seperti api. Siapa yang berani memasuki wilayah saya? Hamba datang membawa titah Baginda. Baginda hanya ingin mengetahui siapakah tuan yang sebenarnya. Saya adalah penjaga pusaka raja sejak zaman dahulu. Tiada siapa boleh mendekati tempat ini tanpa kebenaran saya. Jika demikian halnya, hamba mohon pembuktian jua. Ingin hamba ketahui sejauh mana kesaktian tuan, supaya dapat hamba persembahkan cerita yang sebenar kepada Baginda. Raksasa pun marahlah ia hendak menunjukkan ilmunya. Maka seketika itu ia pun menjelmakan dirinya menjadi asap, lalu kembali pula sebagai api bernyala-nyala. Batu besar diangkatnya seperti kapas yang tiada bertimbang. Hamba ingin melihat satu ilmu lagi. Dapatkah tuan menjelmakan diri menjadi makhluk yang paling kecil di dunia? Nah, tengok betapa hebatnya kekuatan saya. Maka serta merta raksasa itu berubah menjadi kutu sebesar ujung jarum. Maka cepat-cepat Abu Nawas pun menutupnya dengan sebuah kendi yang telah ia persiapkan. Terperangkaplah sang penjaga sakti itu di dalamnya. Maafkan hamba, wahai tuan penjaga. Hamba hanya menjalankan titah Baginda. Akan hamba lepaskan tuan kembali jika tuan berjanji tiada lagi menakut-nakuti rakyat. Akhirnya raksasa itu pun menyerahlah.
lalu berjanji akan berhenti mengganggu manusia. Maka dilepaskanlah ia oleh Abu Nawas. Lalu pulanglah ia ke istana menyampaikan segala kabar kepada Baginda. Mendengar cerita itu, Baginda tertawa. Sejak hari itu, amanlah hutan larangan itu dan masyhurlah nama Abu Nawas ke segenap pelosok negeri sebagai orang yang menewaskan makhluk sakti tiada dengan senjata, melainkan dengan akal yang kurnian Tuhan jua.